وبداية والهداية والصلاة والسلام على سيد رسول الله مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam yang penuh berkah ini, di mana merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita duduk pasti Allah memberikan keberkahan insyaallah. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ittiba kita, ikutan kita, tuntunan kita yang akan menyelamatkan kita insyaallah, mendapatkan kita syafaat kelak yaumil qiyamah, amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadim daripada acara ini Ustaz Rahmat Ramdhani, matahan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Wabil khusus kepada Ustaz Parta, mudah-mudahan Allah selalu sehat afiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Bapak RT Andi, mudah-mudahan sehat afiah. Dan kepada antum-antumah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabil khusus kepada walad Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Atas, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bekal yang akan dibawa ke akhirat nanti diantaranya ilmu, terus sedekah jariah, terus doa anak yang soleh. Al-waladun soleh yada'ulah. Kubur di sana luas segitu, zahir kelihatan. Ya, ada nisan di sana yang mengingatkan kita akan kematian, yakni gaib, nggak nampak. Nah, kita hadir, kita merasakan di bulan Rabiul Awal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul untuk kita mendekat kepada Nabi supaya kita ketika masuk ke dalam kubur mendapatkan syafaatnya, amin. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan nama Nabi yang satu ini di surah Muhammad. Ada surah Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan nama Nabi yang satu ini ketika dikatakan wa ma arsalnaka ila rahmatalil alamin. Nabi rahmat kepada seluruh alam. Maka Nabi Muhammad Rasul daripada malaikat. Maka Nabi Muhammad Rasul daripada alam mujan, alam jin. Maka Nabi Muhammad wabil khusus kepada kita umat yang dikatakan manusia. Al-Quran Allah turunkan wahyu demi wahyu kepada seorang manusia yang dikatakan huwa Nabi Muhammad manusia. Basyarun lakal basyar, tapi bukan manusia biasa karena Rasul. Amal yang dibawa kita selama kita di dunia ini talabul ilmin, mencari ilmu. Lihat Ustaz Parta. Kenapa kita melihat Ustaz Parta? Karena seorang guru asatid. Kalau mendapatkan berkah, kau merasa hidupmu senang, kau rezeki dicukupi Allah subhanahu wa ta'ala karena berkah seorang guru. Gak akan pernah orang bisa selamat gak bawa ilmu. Bayangin itu 3 amal yang nyampe terus ke alam kubur, yang akan menyelamatkan sampai yaumil qiyamah nanti. Lihat tuh di kubur, ataukah semua husnul khatimah? Belum tentu, ada yang dihisab. Tapi doa anak-anak yang saleh, terus ilmu yang bermanfaat untuknya, terus sedekahnya selama di dunia ini, terutama di bulan Maulid. Ini di bulan Nabi Muhammad SAW ini wulid lahir. Kalau ngerti bulan-bulan yang lain 12 bulan Allah jadikan. Dan ketika Rabiul Awal ini keterangan jelas lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau nggak ngerti sesuatu yang Allah terangkan di dalam Al-Quran Al-Karim yang Allah katakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, petunjuk, nggak ngerti dia petunjuk, berarti kurang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah mengatakan seperti itu. Jelas Al-Qur'an yang dikatakan huda, petunjuk lil muttaqin. Hakikah Al-Qur'an ini sesuatu yang nyata yang akan menjadi syafaat kelak pun juga di hari kiamat. Dan yang membawa Al-Qur'an ini yang lahir di bulan Rabiul Awal ini, yang kita merayakan maulidnya, baginda agung Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, Rasulullah mengatakan, apa hukum maulid? Hukum maulid tergantung bagaimana mengambil. Kalau menganggap itu sunnah, boleh. Wajib, boleh. Gak ada maulid bid'ah. Dianggap maulid itu sunnah, ya karena berlebihnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianggap maulid itu wajib karena perintah Allah, tauhid, keyakinan. Di saat aku mengimani Allah Subhanahu wa taala, aku mengerti aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba. Tabiat kita ini belum tentu kita baik. Man ahya sunnati, Rasulullah mengatakan, faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasul mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa orang menghidupkan sunnahku, maka orang itu mencintai aku. Berarti cinta seorang kepada nabinya Muhammad jaminan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Allah jelas mengatakan, andai kata benar-benar kamu mencintai Allah, ingin mendapat ridhonya Allah, ikuti aku. Disuruhnya Nabi untuk mengatakan fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berikan kecintaannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa. Di bulan Rabiul Awal, tanggal 1 sampai tanggal akhir ini sebulan. Rabiul Tsani, terus Jumadil, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan. Terus 12 bulan ini muter. Besok ayam, besok lagi sa'ah, sejam 2 jam akan ketemu kita. Nggak tentu kita panjang umur. Belum tentu kita merasakan senang. Sedetik hati kita senang, setengah jam hati kita susah. Sedetik hati kita senang, bisa mungkin sedetik hati kita susah. Allah yang membolak-balikkan ini hati. Oh, berarti mengharapkan di bulan Rabiul Awal, kita ngerti di bulan ini lahir Nabi Muhammad SAW, ketika itu awal Hijriyah. Ketika 12 Rabiul Awal lahir Rasulullah SAW, di waktu syahr, dikatakan malam itu, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rahmat Allah itu ketika malam itu yaumul Itsnin, ketika Senin tengah malam jam 1:30 atau 1:30. Ketika itu Rasulullah lahir, ya tala'la, keluar cahaya dari perut Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, ibundanya yang enggak berat dikandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaib. Enggak sembarangan. Ada sesuatu yang Allah lebihkan dalam fadilah sunnah. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa kita mengerjakan sunnah Nabi, Allah berikan kecintaan, bayangin. Jadi orang yang mengikuti sunnah Nabi, rawatib dikerjakan ketika sholat 5 waktu. Terus ketika yaumul Itsnin, Khamis, Senin, Kamis puasa. Ini luar biasa. Jaminan Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang yuhibbukumullah. Orang yang mendapatkan kecintaan Allah, yang sudah barang tentu Allah memperhatikan kita. Kalau suka kepada seseorang, orang itu suka kepada kita. Itu yang dikatakan hub, kecintaan. Dan na'udzubillah min dzalik, sampai Allah murka, Allah berikan azab, Allah berikan kesengsaraan di dunia karena orang yang jauh mengenali terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Allah berikan kecintaan. Nabi mengatakan, menghidupkan sunnahku, orang itu mencintai aku, kata Rasul. Faqad ahabbani, ia mendapatkan kecintaanku. Nabi mengatakan, wa man ahabbani, dan siapa orang mencintai Rasul, kana ma'i fil jannah, orang tersebut akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Apa surga? Sebaliknya neraka. Apa itu amal saleh? Sebaliknya amal su', perbuatan yang buruk. Andai kata kita zalim kepada orang, akan mendapatkan hukuman la fid dunya la fil akhirah. Enggak di dunia ataupun di akhirat. Tapi orang yang sabar, ini termasuk golongan orang-orang yang diberikan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar dalam keadaan apapun. Jangan kau teorikan kesabaranmu, tapi praktekkan amal-amal di saat kau mengatakan aku seorang yang sabar. Terus Nabi mengatakan,
bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus Rasul untuk kita umat. Kita merasakan kenikmatan. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falafrahu. Ini keterangan yang nyata mengatakan kepada kita ini yang banyak salahnya manusia. Hanya untuk kita mengatakan alhamdulillah atas rahmat Allah, dan karena sabab rasa syukurku kepadamu ya Rabb, dan atas rahmatmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku merasakan bahagia. Fabidzalika falafrahu, kebahagiaan yang Allah berikan. Apa rezekimu cukup, kau tidak diberi sakit, kau tidak diberi susah, segala sesuatunya mudah yang susah, yang sakit menjadi sembuh. Likulli dawa dikatakan. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kenapa Allah menjadikan butiran kebaikan dan keburukan untuk kita mengetahui itu sunnatullah allati qad khalat min qablikum la'allakum tattaqun. Orang bertakwa. Andai kata orang terus ia merasa lelah hidup, kurang dia dalam mencari ilmu. Karena dikatakan ibarat kita menggali itu segala macam galian yang zahir sudah. Kita gali itu, lihat di Kalimantan sana ngegali itu untuk mencari tambang emas. Di mana-mana mencari dunia segala macam begitu dengan ilmu. Ia mendapatkan hasil itu bagus, itu penambangannya. Ia mendapatkan hasil itu bagus kerjaannya. Terus ia merasakan, ia mengetahui Allah yang memberi dia ilmu di kepalanya, di akalnya, di hatinya. Terus orang itu bersedekah, jangan bakhil. Man yabkhalu nafsahu, Allah katakan ada segolongan orang-orang nggak terbuka hatinya. Olah orang yang dikatakan ia mendapatkan keselamatan, orang yang mukhlis, yang ikhlas, pun ikhlas dalam mengeluarkan sedekah. Jangan bakhil untuk musala, untuk ustadz. Ini harus diperhatikan betul-betul supaya apa? Kita mendapatkan berkah harta yang masuk ke dalam kantong-kantongmu, ke dalam tubuhmu, terus kau makan. Nah, kalau orang dia ngerti sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan segala sesuatu, kemuliaan seseorang, dan Allah pun bisa merendahkan seseorang. Karena apa? Rendah hatinya, akalnya, kotoran di hati yang ia sempitkan. Man yabkhalu nafsahu, ini orang-orang yang bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Terus dengan apa orang itu selamat sampai ke akhirat, sampai masuk ke alam barzah? Dengan ia beramal jariah yang mengalir terus, itu sedekah. Ini pahala orang membuat musola, membuat majelis yang istiqamah, yang digunakan untuk tempat untuk bermanfaat, sesuatu yang manfaat, bukan yang segala sesuatu yang mudarat, akan membawa itu sampai hari kiamat menjadi doa untuk orang yang mewakafkan itu musola, yang membuat itu majelis, akan menjadi jaminan untuk orang itu kelak di alam kubur. Amin. Ini orang soleh. Orang itu nggak dilihat dari seberapa ukuran sholat, tapi ia baik. Orang itu baik, orang yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Percuma sholat 1000 tahun, mempunyai sifat buruk di hati. Sujud sampai jidatnya hitam. Segala sesuatu yang akhir keras hatinya. Bukan lagi ia sempit, bukan ia bakhil, bukan ia bakhil. Bahkan auzubillah dia jahil terus, zalim terus. Karena apa? Karena sholat ini satu tingkatan orang kaum musalihin yang Allah tentukan dalam hamba kita, dalam kita mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan terlihat di wajah orang-orang saleh itu cahaya. Bagaimana bayangin andai kata amal buruk setelah ia sholat dikerjakan. Kenapa? Kurang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari rahmat Allah yang satu ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan radhiyallahu an, man habba ahlu baiti dakhalal jannah. Ini sekarang habaib segala diajar-ajarin orang, segolongan orang, segelintir orang, biar ngegelincir tuh orang, ngajarin orang jauh dari zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati. Man habba ahlu baiti dakhalal jannah. Hujjatul Islam Ihya Ulumuddin, bab hadis dhaif. Loh, bukan masalah dhaif. Kalau kita naik ke atas, di atas tangga ketemu sama orang, ribut di atas. Kalau kita turun, ribut di bawah. Urusan-urusan yang dhaif, hantamannya pakai dhaif.
Dia zuriyah Rasulullah. Imam Syafi'i, Imam Muhammad ibn Idris mengatakan hubbuhum fardun. Kita ini dilihat Nabi Muhammad karena kita melihat keturunannya Nabi Muhammad. Kita ini dekat kepada Nabi Muhammad karena mengikuti ulama. Siapa ulama? Ulama seorang yang membawa ilmu, yang Allah titipkan ilmu terus dibawa sampai ke akhirat ilmunya untuk disampaikan. Yang Rasul mengatakan balighu anni walau ayah. Disuruh menyampaikan ulama-ulama itu orang-orang alim, orang saleh. Lah mereka mengatakan, madhabnya mengatakan, Al-Imam Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i mengatakan hubbuhum fardun. Untuk kita mengenali di bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad SAW, dengan apa kita naik ke kapal zuriyah Nabi SAW, yang Rasulullah mengatakan ahlu baiti kasafinati Nuh. Itu yang dikatakan sesuatu untuk kita menyambung hati kita kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal, merayakan Maulid Nabi, dan apa nanti pasti kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat seorang itu kepada nabinya. Ia umat Rasulullah, ia mengerti Nabi Muhammad itu Rasulnya, dan ia mengikuti Nabi Muhammad. Ittiba itu mengikuti apa dikatakan ketika wudhu untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Mengikuti Rasulullah, itu dibasuh tangan baca bismillah, kumur, terus masukkan ke hidung itu dibuang, membasuh muka, terus telinga, dan sunah-sunahnya lengkap. Terus ia sholat, aqim sholat, mendirikan sholat. Terus ia merasakan, wallahi demi Allah, di akhirat itu nanti, Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin mengatakan, orang dari wudhunya setiap tetes yang ia niatkan untuk wudhu, terus ia di akhirat nanti akan berada di belakang wali-walinya Allah, terlihat cahaya di wajahnya. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Nah, orang yang mendapatkan syafaat Nabi karena ittiba mengikuti Rasulullah, sholatnya benar, wudhunya benar, hatinya benar. Apa sholatnya lempeng, apa khusyuk tumaninahnya, ngerti Allah menyaksikan, Allah melihat. Itu tumaninah ini di saat seorang sholat, mengerti Allah memperhatikannya. Gak sembarangan orang sholat itu. Kenapa? Siapa yang sholat? Dulu Rasulullah sholat, ngimami sahabat sholat di musola, di Masjid Nabawi itu dikatakan di rumah Nabi, kamar Nabi itu di depan itu berjamaah di sana sholat. Ini Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi memperhatikan, Nabi memperingatkan untuk kita apa? Qul as'alukum alaihi ajran ilal mawaddatan fil qurba. Disuruh kita mengerti ini bulan Maulid. Kita ngerti apa segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang akan kita dapatkan? Fadilah, apa pahala, daru khair, amal perbuatan yang baik yang akan menyelamatkan sampai yaumil qiyamah. Kal ahlan wa sahlan. Yang akan menyelamatkan ke barzah nanti, sampai nanti di Siratul Mustaqim. Salat 5 waktu, subuh dikerjakan. Begitu baca suratul Fatihah, ya, bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim. Minta ditunjuki jalan yang lurus. Kenapa harus lurus? Kalau nggak lurus nanti nggak ke surga. Inilah ilmu yang Allah tentukan ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah juga mengatakan di Al-Qur'an seperti itu. Ada di dalam diri Rasul suri tauladan yang baik, yang terbaik. Dan Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah betikkan sifat Allah raufur rahim di diri seorang bayi. Bayangin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bertasbih malaikat ketika malam hari itu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah dikatakan Allahu akbar ketika itu. Takjub, fasajadal malaikat kulluhum ajmain. Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa alaihi salam melihat kelahiran baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat, kita bukan nabi, bukan rasul.
yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Bayangin, lah kita sekonyong-konyong bulan Maulid diem. Maulid setiap hari alasannya naudzubillah min dzalik. Ini masalah fadilah sunnah. Orang akan mulia karena ia menginginkan kemuliaan. Orang akan masuk surga karena ia mengharapkan jannah. Al-jannatu ni'am. Surga ini luar biasa. Di sana kita melihat di Firdausil A'la Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada tawar-tawaran, umat Nabi Muhammad akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, Nabi mengatakan, faqad ahabbani, maka orang itu mencintai aku. Wa man ahabbani, dan siapa orang mencintai aku, Rasulullah mengatakan, kana ma'i fil jannah. Orang yang beruntung, yang dikatakan diterima amal ibadahnya, betul. Orang yang merasakan senang hatinya karena apa, rasa syukurnya Allah dengar. Dan ketika itu detik-detik Rasulullah lahir, wasdadat kursiyu haibatan wa waqara, dikatakan itu Allah saking bahagianya Allah. Ini luar biasa. Kita punya anak lahir, kita senang. Kita melihat sesuatu yang menyenangkan hati kita. Ini Allah Khalik, Zat yang menciptakan seluruh makhluknya, bisa berbahagia dengan satu orang ini. Siapa dia? Huwa Nabiyukum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar orang yang ahli salawat kepada Nabi Muhammad, wajar orang yang dekat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan nikmat yang luar biasa, kesenangan hati yang mahal harganya. Gak bisa orang itu sakit hatinya, gak bisa orang itu mempunyai bohot, kebencian di hatinya, hasad ataupun apa segala sesuatu yang sifat yang syar di hatinya, karena Allah gak ridho. Ia hambaku, wahai malaikatku, yang ia selalu menghadirkan di hatinya ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan datuk leluhurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keberuntungan yang luar biasa. Kita merasakan, kita melihat, kita menyaksikan akhir zaman sekarang ini 2022. Ini zaman yang sudah dekat akhir. Ada kemarin corona, taun. Ini luar biasa, penyakit viral yang nggak karuan. Terus apa, banyak maksiat di mana-mana merajalela, udah nggak ada ratunya lagi, udah. Jadi udah nggak karuan yang luar biasa. Dengan apa kita hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Karim, di saat zaman sudah nggak karuan, ingat hadirkan di hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawadatan fil qurbah. Allah nggak meminta, Allah nggak suruh kau ibadah 1000 tahun, kau menakut-nakuti, walaupun kita takut kepada Allah. Karena itu syarat kita bertakwa, kita memiliki khasyah. Kita takut kepada Allah akan azab Allah. Tapi Allah nggak meminta itu kepada golongan orang-orang, Allah maj'alna minhum. Amin. Ya Allah, kumpulkan aku golongan-golongan orang tersebut. Yakni apa? Orang yang di hatinya melihat zuriyah, melihat keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Allah inginkan. Illa mawaddatan fil qurba, kecuali ya Muhammad, apa mereka orang-orang itu semua manusia, dari mulai Nabi Allah Adam sampai Imam Mahdi Al-Muntadhar nanti di hari kiamat itu melihat ahlul bait Rasulullah, melihat keluarga Rasulullah. Jangan memandang sebelah mata. Bahaya orang nanti di akhirat, mata sebelah yang masuk ke surga, na'udzubillah, itu nggak ada, dua-duanya dicelupkan ke neraka. Orang yang nggak ngerti apa segala sesuatu, nggak memuliakan bulan Rabiul Awal. Ini bulan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di mana di bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal lahir Rasulullah. Sebegitu ceritanya, begitu agung risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada telinga kita. Bayangin, mata kita ngerti kisah-kisah Nabi di kitab-kitabnya, di keterangan alimul ulama, untuk kita apa, mengikuti. Sudah barang tentu pulang acara maulid, ngerti apa yang dibawa, makanannya berkah nyambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makanan didoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk begini mendapatkan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan ridha Nabi berarti jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan
Wa ma arsalnaka ila rahmatal alamin. Rahmat atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ini rasa syukur yang selalu kita menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sebagai keselamatan kita. Ketika ketemu ajal harus bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus bisa syahadat. Itu paling penting bekal. Kenapa? Kalau seorang ia tanda-tanda orang yang hidupnya kosong, nggak ada ia di hatinya Ismullah, nama Tuhannya Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Ismul Rasul, dan nama seorang yang memberikan ketenangan di hati, yang dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, aku tidak mau masuk surga wa ila kecuali ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga itu. Bayangin, ini sebuah pukulan buat diri kita, teguran untuk diri kita, untuk kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul, untuk kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul, untuk kita mengerti dimanapun tempat hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun, kemanapun, dimanapun tempat akan mendapatkan insyaallah kita berkah, salamatan fid din wa dunya wal akhirah, akan mendapatkan kita keberkahan di dalam beragama dan selama kita hidup di dunia ini dan sampai ke akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.